Masuk ke pertanyaan pertama, menurut Bapak, Ya, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penciptaan alam semesta? Bisa juga dikaitin sama penciptaan manusia dengan tujuan akhir hidup mereka. Menurut Bapak bagaimana? oke, satu-satu dulu ya. Yang pertama dulu apa tadi? Pelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penciptaan alam semesta? Oke, pelajaran apa? Nah, pelajaran ini kan berarti suatu yang menjadi bermanfaat ya, bermanfaat secara pemikiran maupun secara praktis. Nah, bagaimana mengaitkan antara peristiwa dengan pengajaran tadi yang berkaitan dengan manfaat secara praktis maupun secara akademis. Nah, kita bahas dulu nih tentang peristiwanya, tentang peristiwa apa penciptaan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang peristiwa penciptaan dalam perspektif biblika, perspektif orang Kristen, tentu kita mulai dari kerangka pemikiran. Apa itu? Bahwa di dalam keyakinan orang Kristen, sebelum segala sesuatu ada, itu ada namanya penetapan. Penetapan penciptaan, penetapan providensia, dan penetapan penebusan. Lalu, dari penetapan itu dilaksanakan dong. Lalu maka muncullah penciptaan, terjadilah ciptaan yang ada. Nah, di dalam perspektif Kristen yang berbasis Alkitab, itu jelas bahwa kata yang dipakai creatio ex nihilo. Apa itu creatio ex nihilo? Dari tidak ada menjadi ada. Mengapa tidak ada? Ya memang belum ada. Dan dari mana itu bisa ada? Karena yang ada menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana? Melalui firman. Jadi penetapan dinyatakan secara aktual, lalu berfirmanlah Tuhan, maka jadi. Nah, peristiwa itu karena Allah yang tak terbatas, mencipta yang tak terbatas. Allah yang tak terhampiri mencipta keberadaan dari yang ada ini dalam satu kesatuan. Oke, nah ini menjadi dua hal. Tadi dari tidak ada menjadi ada, dan Allah yang menciptakannya itu dari yang tak terbatas, dia mencipta yang terbatas. Nah, yang terbatas ini, yang pertama dicipta ruang dan waktu, time and space. Ruang waktu. Apa itu ruang? Apa itu waktu? Waktu adalah ruang, ruang adalah waktu. Waktu bukan hari saja, waktu bukan jam saja. Waktu itu bagian daripada ruang, dan ruang adalah waktu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana ada kata pada mulanya, ada langit dan bumi. Ada kontainernya. Kontainernya itu ruangnya dan waktunya. Dan di sana juga sudah ada langit, ada bumi. Namun belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Jadi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Itu yang pertama kali Allah cipta. Oke, ruang, waktu, gelap gulita. Lalu peristiwa yang berikutnya dikaitkan dengan keadaan manusia, maka ada yang namanya berfirmanlah Allah, jadilah terang, sampai kepada penciptaan manusia. Jadi ada waktunya, berarti ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari keenam dan hari ketujuh, sahabat. Jadi peristiwa per hari itu, Allah yang tak terbatas membatasi diri untuk mencipta yang terbatas ini dengan menggunakan wadah ruang dan waktu, dengan mengisi ruang dan waktu itu. Ruang diisi dengan bumi, ada terang, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Itu isi ruang. Tapi waktu juga ditata, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Jadi semua dalam penetapan, semua diatur dengan baik dan indah. Nah, ini peristiwa penciptaan. Tentu itu tidak terulang. Lalu kemudian ada providensia pemeliharaan. Dari sana apa yang dipelajari supaya relevan? Nah, ini kan bagian yang kedua. Apa sih pelajaran dari peristiwa penciptaan? Nah, pelajaran yang pertama, yang paling signifikan adalah siapa yang mencipta. Sama seperti kita misalnya, kalau kalian dari prodi School of Design ya, oke, School of Design. Pasti kan ada desain yang begitu indah, begitu teratur, begitu baik. Pasti pertanyaan yang sangat meaningful aja adalah siapa yang membuatnya? Siapa yang membuatnya? Karena yang membuat itu mempengaruhi apa yang dibuat. Dan apa yang dibuat itu mewakili apa dan siapa yang membuat. Oke. Jadi kalau ditanya, apa pelajarannya? Pertanyaannya penciptaan ini siapa yang melakukan? Nah, di dalam
dalam perspektif Kristen yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dari tidak ada menjadi ada dengan firman, dengan kategori teratur, indah, baik itu adalah Allah yang Esa, Elohim, Elohim. Jadi bukan tunggal, bukan tiga Allah, tapi tiga pribadi. Nah, ini menjadi menarik. Jadi pembelajarannya, siapa yang mencipta itu penting. Sama kalau kalian create sesuatu desain kan tanya dulu, ini buatan siapa? Kalau buatannya saya, Rudi gitu ya, orang akan tertawa, akan bilang, dia nggak pernah belajar desain kok, nggak sekolah desain, bagaimana bisa buat ini? Jangan-jangan jiplak, jangan-jangan AI punya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa betapa pentingnya siapa yang mencipta. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau kita ada melihat peristiwa penciptaan, kan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau dari tidak ada menjadi ada sesuatu nih. Misalnya kalian mendesain sebuah apa ya, sebuah uh, produk yang ingin dijual, atau mendesain untuk sebuah ruangan, misalnya arsitektur kah atau gambar dan sebagainya, kebebasan, freedom, punya kebebasan karena image of God-nya itu. Kalau binatang kan nggak disebut image of God, tumbuhan juga nggak bisa disebut image of God, makhluk lain nggak, manusia yang spesial. Marilah kita menjadikan manusia bergambar rupa Allah. Nah, as a human being, dia sebagai image of God, dia punya kebebasan. Dia punya pikiran tadi, punya kehendak, kemauan, punya afeksi. Afeksi itu terdiri dari dua, yaitu perasaan dan emosi. Nah, manusia itu punya kebebasan. Jadi, kebebasan ini tentu sebagai makhluk yang terbatas, mesti dibatasi lagi. Jangan suka-sukanya dong kan. Jadi ada batasan, ada pengujian. Jadi selain manusia secara pada dirinya terbatas, kebebasannya pun pasti terbatas. Nggak mungkin dia bebas murni mutlak, nggak mungkin. Karena dia diciptakan dalam keadaan terbatas. Gitu. Oke. Nah, di pihak lain, manusia ditempatkan di Taman Eden juga punya pengaturan. Supaya teratur nih. Seperti tadi saya katakan bahwa langit, bumi, dan segala isinya gelap gulita, tidak ada pengaturan. Setelah diatur baru indah, setelah diberikan kebaikan baru memiliki kehidupan. Sama manusia juga nih sudah diciptakan nih, ada di bumi, mau menjadi penata layan, mau mengelola bumi. Perlu diatur nih, diatur supaya indah dan baik kehidupannya. Ternyata satu sisi Tuhan mengatur ini di Taman Eden, semua buah boleh Taman Eden boleh dimakan. Tapi di tengah taman tuh ada dua pohon tuh, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Satu boleh dimakan, satu jangan ya. Oke, harusnya kan nurut dong, gitu kan. Nah, manusia punya kebebasan. Nah, pada momen manusia itu dua ini menjadi sebuah paradoks kondisinya, lalu datanglah kebebasan itu pada diri manusia menggunakannya dengan, kalau begitu boleh dong saya makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Atau saya tidak makan. Jadi pada saat itu manusia bebas bisa menentukan boleh dimakan, boleh taat, boleh tidak taat. Tetapi kenyataannya dengan sadar, dengan sengaja, dan didorong oleh godaan si jahat, si iblis, manusia akhirnya, aha, kalau begitu saya ambil, saya coba deh. Bener juga nih usulan si ular gitu. Coba siapa tahu memang saya levelnya naik nih dari ciptaan menjadi pencipta. Siapa tahu level saya naik nih dari kebebasan yang terbatas menjadi kebebasan yang mutlak. Siapa tahu nih saya levelnya naik bisa memberikan makna sendiri pada apa yang ada di sekitar saya. Jadi begitu begitu rupanya manusia ingin menunjukkan kebebasannya. Nah, ini yang bisa bisa akhirnya menjadi asal usul dosa. Apa itu dosa? Dosa kan bukan entitas. Tuhan tidak menciptakan dosa. Dosa itu kan bukan makhluk ya. Walaupun bisa dipersonifikasikan sebagai makhluk yang mencobai, mengganggu kita. Tapi dosa itu melekat pada siapa? Pada diri manusia yang ingin melampaui batas-batas yang seharusnya tidak diikuti. Nah, manusia juga tidak tepat tujuannya untuk memuliakan Allah. Jadi dosa itu asal usulnya dari mana? Dari keinginan manusia sendiri. Kok bisa ya? Karena manusia memang diciptakan sebagai gambar rupa Allah punya kebebasan. Jadi ini adalah kalau bisa dikatakan konsekuensi logis. Kan nggak ada binatang yang berdosa. Berkelahilah ayam jago dengan ayam jago. Terus kita bilang sama ayam jago si A, ayam jago kamu berdosa ya karena kamu berkelahi dengan ayam jago yang B misalnya. Enggak kan? Atau misalnya kucing makan tikus. Hai kucing, kenapa kamu kejar tikus? Tikus itu kan binatang juga. Sesama binatang dilarang saling menerkam misalnya. Nggak bisa. Karena dia bukan makhluk yang bisa dikategorikan sebagai makhluk yang punya kebebasan pada dirinya sebagai makhluk image of God. Jadi asal usulnya dari mana? Ya dari keinginan manusia. Lalu keinginan itu berbuah. Wah, kalau begitu peraturan Tuhan mengatakan jangan makan buah ini, saya makan. Momen keinginan itu sudah berdosa.
Momen makan itu perbuatan berdosa. Jadi ada namanya sin, itu masih dari hati, belum terbentuk perbuatan, tapi sins, actual, itu perbuatan. Misalnya gini, ada orang ingin mencuri jambu tetangga. Ingin mencuri saja sudah berdosa. Tapi begitu dia berbuat, aktual, dia sudah berbuat dosa. Yang ditanya sama polisi misalnya, atau pihak berwajib nggak ditanya gini, kamu kenapa mencuri? Karena di dalam hati saya mencuri. Ya enggak, kamu ketahuan mencuri karena jambu tetangga kamu ambil. Jadi ada objektif objektif perbuatan atas perbuatan dosa. Tapi cikal bakal atau asal usulnya ya dari hatinya gitu. Jangan salahkan setan, setan menggoda memang. Jangan salahkan orang lain. Kenapa dia tanam pohon jambu sehingga saya nggak dibagi saya ambil ya gitu. Jangan pula. Nah jadi dari hatinya manusia. Kira-kira begitu. Lalu apa lanjutannya tadi pertanyaannya? Jadi sih Pak tadi pertanyaannya mengapa manusia berdosa dan berbuat jahat. Hmm. Dan Hmm. Oke, lanjut. Apalagi pertanyaan berikutnya? Pertanyaan terakhirnya, apa jalan keluar agar manusia dapat terlepas dari konsekuensi dosa dan juga kejahatan tersebut? Oke, tadi ada kata konsekuensi ya. Ya, setiap hal yang kita lakukan pasti ada yang kita akan dapatkan. Misalnya seorang petani menanam padi-padian, dia akan memanen padinya dan padi akan diolah menjadi beras, beras akan jadi nasi, bisa nasi goreng, bisa nasi bubur dan sebagainya ya. Jadi selalu ada akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, manusia melakukan itu dengan sengaja mau mau melawan Tuhan, tidak sesuai dengan tepat sasaran, amartia namanya, maunya sendiri, bebas dengan seolah-olah mau mutlak, ada konsekuensinya di dalam perspektif Kristen, konsekuensi logisnya adalah kematian. Kematian. Nah, melawan Tuhan itu konsekuensi logisnya itu kematian. Apa itu kematian? Nah, di dalam seluruh ajaran Alkitab, kematian itu artinya terpisah. Terpisah. Misalnya ada tiga jenis nih kematian. Kematian fisik, saya sebentar lagi akan meninggal. Tahun ini, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun, kalau bisa umur 90 barulah meninggal gitu ya. Pasti meninggal, ya kan? Nah, apa itu meninggal? Berarti terpisah. Apa yang terpisah? Tubuh saya dengan roh saya terpisah. Sehingga tubuh saya entah dikremasi nanti, entah dimasukin ke peti lalu jadi debu tanah, entah bagaimana lah caranya. Terpisah, roh saya kembali kepada Tuhan. Itu namanya kematian fisik. Jadi terpisah. Yang kedua, kematian rohani. Nah, ini dialami setiap orang karena kita di dalam Adam. Kita turunan Adam, turunan manusia. Jadi, hubungan kita dengan Tuhan tidak seperti awalnya. Baik-baik saja. Lalu terpisah. Contoh yang simple. Kalau ada orang tua dan anak berkelahi nih, ya entah yang mana yang benar kita gitu. Pokoknya berkelahi. Beda pendapat, tidak cocokan. Pisah. Fisiknya kan bisa toh. Bisa, dia di rumah A, mungkin si anak sudah pindah ke tempat lain, entah kos, entah pindah ke kota lain, bisa. Bukan hanya pisah fisiknya, tapi juga relasinya pisah. Jadi, kalau ditanya kenapa kamu nggak hubungin papa mama? Kami sudah nggak lagi ada hubungan, pisah, putus tuh. Jadi, kalau mau ngobrol, orang tua juga rasa, wah, fright-nya tinggi gitu ya. Anak juga merasa kalau nanti saya ngobrol sama papa, hubungin papa, by WA atau by email juga merasa gimana gitu. Kan jadi apa? Ya jadi kesel juga jadinya kan, akhirnya nggak jadi, pisah lah jadinya. Nah, pada waktu pisah begitu, itulah kematian yang kedua, kerohanian, relasinya putus. Yang ketiga adalah sudah total, tidak lagi ada, itu dihukum kekal. Jadi ini adalah tiga jenis kematian, keterpisahan, fisik, rohani, dan kekal. Itulah konsekuensi daripada dosa dan perbuatan dosa. Nah, apa solusinya? Solusinya, kalau tadi misalnya anak itu terpisah, ya kan? Apa solusinya? Biasanya kan anak makin dijauhi makin jauh. Makin didekati, mudah-mudahan dia mau terhibur. Nah, solusinya cuma satu. Yang berotoritas, yang tak berubah, yang penuh dengan kesempurnaan itu mendekati yang tidak sempurna, yang berubah, yang berdosa. Maka dari dalam perspektif Alkitab, jelas sekali bahwa Allah yang berinisiatif memberikan penebusan, pengampunan, belas kasihan. Bagaimana caranya? Perlu cara dong. Apakah seperti tadi orang tua datang kunjungi cari anaknya kemana-mana, ketemu tempat kosnya atau tempat tinggalnya, baru diajak ngobrol? Ya, begitu caranya. Jadi mesti ada suatu upaya yang konkret dari orang tua mencari anak, menemukan anak. Karena ada cinta kasih.
Nah, demikian polanya kira-kira Allah yang tahu manusia yang berdosa ini akan melarikan diri terus melawan Tuhan terus. Lalu bagaimana caranya? Ya, Allah sendiri yang datang. Allah sendiri yang menjumpai manusia. Tapi menjumpainya bagaimana? Karena dalam keyakinan orang Kristen di dalam Alkitab jelas ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dalam penetapan penebusan, bagaimana caranya? Bapa, Anak, Roh Kudus telah menetapkan bahwa Anak Allah yang tunggal itu, yang inkarnasi, mencari manusia yang berdosa. Bukan hanya mencari, tapi menggantikan keberdosaan akibat dosanya, lalu mati di atas kayu salib, lalu bangkit dan berikan hidup. Lalu terjadilah rekonsiliasi yang baru. Ada penebusan, ada substitusi, ada pendamaian, ada rekonsiliasi, ada kebaruan. Itulah solusinya. Dari mana? Dari Allah yang beranugerah, Anak yang berkarya, Roh Kudus yang menerapkan. Ini yang disebut dengan keselamatan. Jadi solusinya adalah diselamatkan dulu nih yang berdosa ini karena kematian. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian manusia. Apa itu kematian yang menjadikan manusia mati? Dosanya. Bagaimana mematikan kematian itu? Kematian Yesus. Bagaimana kematian Yesus itu? Karena semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Lalu semua kebaikan Anak Allah itu, Sang Firman itu diberikan kepada kita. Lalu kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan belas kasihan. Dari sana barulah terjadi rekonsiliasi. Masih mati nggak manusia setelah diampuni? Tubuhnya masih pisah. Rohnya sudah pulih, bisa ngobrol sama Allah dengan cara-cara yang sopan dan santun. Sudah tidak lagi ada putus relasi. Lalu bagaimana kematian kekalnya? Sudah tidak terjadi. Nanti di langit dan bumi yang baru akan ada tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Nah, itu solusinya. Kira-kira begitu penjelasan singkatnya. Baik, terima Ada kasih. pertanyaan lain? Itu aja, Pak. Kayaknya Oke, saya boleh tanya dong sama kalian kan? Gantian dong. Boleh ya? Namanya kan tanya jawab. Pertanyaan saya adalah sederhana. Setelah dengar cerita itu, bagaimana respon kalian terhadap perspektif Kristen tentang manusia, dosa, dan solusinya? Bagaimana menurut siapa namanya nih? Jolin atau Jessica, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Bagaimana pendapat kalian? Hmm, Hmm, kan kita semua Buddha ya Pak. Jadi hmm, beda banget sih ya konsep. beda banget ya, ya. eh, Ya, saya hanya menawarkan perspektif Kristen itu kepada kalian. Jikalau Tuhan gerakkan, kalian boleh datang kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan solusi yang pasti, solusi yang tidak tertara, kasih yang nyata. Jadi bukan usaha saya. Oh, saya bisa selamat karena saya usaha saya. Oke, sampai sejauh mana sih limitasinya masih ada? Tapi ini Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mengambil kita, menjadikan manusia itu milik kepunyaan. Datanglah kepada Kristus. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan di dalam Matius 28, Matius pasal yang ke-11, 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mau nggak lega? Mau nggak menikmati hidup dan punya kepastian setelah meninggal sudah pasti di langit dan bumi yang baru. Come to Jesus. Itu dulu dari saya, renungkan dan jawab masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kalian.